Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal mengupdate mengenai informasi yang ada di industri cryptocurrency. Karena sekarang ini banyak banget nih beberapa informasi yang bakal gue bahas mengenai industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di CoinGecko dan ternyata untuk kondisi market cap global ya ternyata sekarang ini mengalami penurunan sekitar 0,2%. Tetapi dari market cap global ini masih di atasan 1 triliun US dollar ya. Dan sekarang untuk kondisi market memang sedang agak sedikit koreksi, di mana di sini untuk Bitcoin saja mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan ya. Penurunan tersebut hanya 0, saja. Tapi di sini ada Ethereum, dia mengalami penurunan sekitar 1%, ada XRP, ada juga Dogecoin, ada Solana, dan beberapa altcoin lainnya pun sama nih ya. Lebih cenderung itu sekarang market sedang merah merona. Ya seperti biasa lah ya ketika mau masuk weekend, itu pasti industri cryptocurrency agak sedikit koreksi ya. Nah jadi kira-kira ada informasi apa nih Bang? Kira-kira ada informasi bagus apa nih di malam hari ini ya? Nah jadi sekarang ini ada beberapa informasi dan menurut gue ini adalah salah satu informasi positif untuk industri cryptocurrency. Cuman pertanyaannya, apakah bull market ini masih mendominasi nih untuk industri cryptocurrency? Sementara beberapa news-news negatif dunia atau makroekonomi ini banyak banget gitu ya. Tetapi ternyata di sini banyak juga nih informasi-informasi positif yang masuk ke dalam industri cryptocurrency. Nah, kira-kira informasinya seperti apa aja? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama di sini datang dari crypto.news. Nah, jadi di sini mungkin kalian pernah gitu ya mendengar atau mungkin kalian tahu lah Celsius ini adalah salah satu perusahaan venture capital yang mengalami kebangkrutan di tahun 2022 kemarin. Dan ternyata sekarang ini alih-alih Celsius itu bakalan bangkit kembali yang menurut media crypto.news tersebut ya. Jadi di sini Celsius merencanakan pemulihan strategis dengan go public dan mematuhi regulator Amerika Serikat. Nah, ini salah satu poin positif nih ya yang masuk ke dalam entitas industri cryptocurrency. Dan sebelum adanya sebuah pernyataan dari Celsius bakalan membuka kembali atau go public lah ya. Di sini pun ada salah satu bursa dunia ataupun FTX itu pun sama di penghujung akhir tahun 2022 dia mengalami kebangkrutan ya. Dan salah satu CEO baru yang bernama John Ray, dia pun telah menyatakan bahwa bursa FTX ketika memang memiliki potensi atau memiliki kesempatan untuk bisa beroperasional kembali, John Ray pun tidak akan berpikir panjang, dia akan langsung membuka FTX kembali. Nah, itu salah satu poin bagus nih ya, yang masuk ke dalam industri cryptocurrency. Walaupun di sini belum bisa memastikan apakah 100% Celsius ini akan bangkit kembali atau FTX itu akan bangkit kembali gitu. Tetapi intinya sekarang ini ada beberapa angin positif lah ya yang masuk ke dalam entitas industri cryptocurrency. Nah, di sini kita bahas dulu nih alasannya apa nih ya? Apakah si Celsius ini akan diterima gitu untuk go public atau bangkit kembali gitu ya? Nah, di sini pun ada beberapa pernyataan langsung dari perusahaan venture capital yaitu Celsius. Nah, jadi di sini kurang lebih apa yang telah direncanakan oleh perusahaan venture capital tersebut yaitu Celsius dalam sebuah rencana untuk mengembalikan kreditur. Nah, jadi terlebih dahulu sebelum dia bakalan launching kembali atau beroperasional kembali gitu ya. Di sini pun dia memiliki rencana nih untuk mengembalikan dana-dana investornya yang mengalami ya mungkin terkunci gitu atau terlock di venture capital ataupun di perusahaan Celsius. Nah, jadi kurang lebih di sini menurut tweet Celsius Pix, sebuah akun yang mengikuti kasus kebangkrutan perusahaan yang lumpuh berencana untuk mengembalikan semua pemegang token dengan 5.000 atau kurang terkunci di akun perusahaan. Kreditur dengan kurang dari 7,5 ribu dapat menarik hingga 94% dari dana mereka. Pemegang besar akan menerima aset digital utang tokenized yang setara dengan jumlah yang ditahan oleh perusahaan. Nah, jadi maksudnya apa nih Bang? Dengan adanya sebuah perencanaan dan juga pernyataan seperti ini oleh artikel crypto.news. Nah, jadi di sini sedikit ingin gue simpulkan gitu ya. Jadi di sini memang si Celsius sendiri atau salah satu perusahaan venture capital, dia memiliki rencana untuk mengembalikan dana krediturnya gitu ya dari beberapa orang yang dananya itu terkunci ya kemungkinan di sini akan dikompensasi oleh Celsius. Di mana di sini pun ada sebuah kategori, jadi ada dua golongan. Yang pertama, buat beberapa investor yang dananya terkunci di Celsius ataupun di perusahaan venture capital,
dengan total di bawah 5.000, entah 5.000 US dollar atau 5.000 koin gitu ya. Gua nggak paham nih. Intinya di bawah 5.000 tersebut ya. Di sini kalian bisa melihat nih, ada 5.000 ya di sini. Itu beberapa investor itu ketika dikompensasi itu bisa langsung menariknya 94% atau bahkan 100%. Artinya ketika dari beberapa investor sudah dikompensasikan oleh si Celsius, itu ya mereka berhak menarik uangnya dan langsung cabut gitu ya. Ketika memang dari investor tersebut sudah tidak percaya lagi nih dengan perusahaan Celsius. Tetapi di sini untuk golongan yang kedua, di mana ketika memang dari investor memegang aset di atas 7,5 ribu, itu tidak akan bisa menarik semuanya. Dan bahkan di sini pun dari perusahaan Celsius mungkin akan mengutang dulu gitu ya. Jadi harap bersabar aja nih yang memiliki aset lebih banyak di atas 7,5 ribu US dollar di perusahaan Celsius atau yang kondisinya sekarang ini sedang terkunci. Karena memang di sini ya mungkin akan bertahap untuk dikompensasikan oleh salah satu perusahaan venture capital tersebut, yaitu Celsius. Jadi kurang lebih seperti ini, udah paham ya buat teman-teman semua nih. Kira-kira kalian ada nggak sih yang memiliki aset di Celsius tetapi kondisinya sekarang ini sedang terkunci atau nggak bisa diapa-apakan? Karena memang si Celsius sendiri itu mengalami kebangkrutan dan tepatnya di tahun 2022 kemarin dia itu telah mengajukan bab 11 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga ini bisa membantu mencerahkan dari teman-teman semua gitu ya, dengan adanya sebuah informasi yang datang dari salah satu perusahaan venture capital, yaitu Celsius. Lalu di sini untuk informasi yang kedua, di mana sumber tersebut itu datang dari akun Twitter Bitcoin Magazine. Nah, jadi di sini kurang lebih adanya sebuah pernyataan langsung nih dari salah satu wali kota Miami, di mana Miami ini adalah salah satu kota yang berada di negara Amerika Serikat ya. Kita tahu lah ya, untuk Amerika Serikat ini negara ya mungkin induknya gitu ya, induknya ekonomi dunia gitu. Nah, jadi sekarang di sini ada sebuah pernyataan nih dari salah satu wali kota Miami yang bernama Myers. Jadi dia itu telah mengonfirmasi bahwa I'm buying every 2 weeks. Nah, jadi dia akan membeli Bitcoin selama 2 minggu sekali. Nah, kalian bayangkan ya, di mana di tahun 2022 pun ada sebuah pernyataan yang pertama datang dari salah satu presiden El Salvador, yaitu Bapak Nayib Bukele. Dia telah menyatakan bahwa dia bakal membeli Bitcoin setiap hari 1 keping Bitcoin. Dan informasi tersebut pun diikuti oleh beberapa orang-orang besar lainnya, termasuk salah satunya adalah CEO Huobi yang bernama Justin Sun, atau CEO-nya dari Tron. Ya, kalian tahulah Justin Sun itu salah satu CEO dari Cointron. Dia pun telah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden El Salvador yang bernama Bapak Nayib Bukele ya. Dan itu pun langsung diikuti oleh beberapa orang lainnya. Ada juga yang membeli 100 US dollar per hari, ada juga yang 100 US dollar per minggu gitu. Intinya langkah yang telah dilakukan oleh Bapak Nayib Bukele itu diikuti oleh beberapa orang lainnya. Dan di sini ternyata salah satu wali kota Miami, yaitu Bapak Major Suarez, dia menyatakan bahwa dia bakal membeli Bitcoin setiap 2 minggu sekali. Wow, dan kabarnya juga Bapak Major Suarez tersebut pun digajinya menggunakan Bitcoin katanya ya. Nah, semoga saja ini bisa menjadikan suatu hal yang positif nih, yang masuk ke dalam entitas industri cryptocurrency. Dan selain itu pun di sini pun datang dari media CryptoSlate ya, dimana di sini ada akun Twitter cryptoslate.com ya. Ini udah terverifikasi juga nih oleh Twitter gitu, dimana dia juga selalu memberikan informasi-informasi yang datang di dalam industri cryptocurrency. Nah, jadi di sini pun ada sebuah informasi bagus juga nih yang masuk ke dalam entitas industri cryptocurrency. Dimana di sini ada salah satu CEO Coinbase yang telah menyarankan Bitcoin sebagai alternatif untuk Sure, mata uang Amerika yang baru diusulkan. Di mana di sini ada 2 negara, yaitu Argentina dan juga Brazil, sedang mempersiapkan usaha patungan untuk membentuk mata uang bersama untuk menghilangkan ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Nah, di mana di sini salah satu negara yang mungkin berada di negara Amerika Latin gitu ya, atau di daerah sektor Amerika Latin nih. Di sini ada 2 kandidat, yaitu Argentina dan juga Brazil. Dia telah menyatakan gitu, dia akan berkolaborasi nih kedua negara tersebut yang berada di sektor Amerika Latin tersebut ya. Jadi dia akan mempersiapkan usaha patungan demi bisa menghindari akan adanya ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, jadi apalagi kalau memang bukan Bitcoin yang akan menjadi kandidat sebagai salah satu mata uang baru yang akan direncanakan oleh kedua negara Amerika Latin tersebut, yaitu Argentina dan juga Brazil. Ini menurut asumsi gue pribadi saja gitu ya. Sementara sekarang ini ya banyak juga sih beberapa kandidat-kandidat yang dinyatakan gitu, beberapa orang besar menyatakan bahwa banyak banget nih yang bisa menggantikan mata uang dunia. Salah satunya itu adalah dolar ya, yang bisa digantikan
Ada di sini kandidatnya Bitcoin, ada juga emas, bahkan ada NFT gitu. Jadi banyak juga nih beberapa orang yang telah menyatakan ya mungkin untuk saat ini di mana ada kedua negara besar tersebut yang ingin menghindari ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat, tetapi dia masih berpikir gitu kira-kira apa nih yang bisa menjadikan suatu ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat itu terhindarkan gitu ya. Ya mungkin di sini gue berasumsi bahwa mereka itu akan menggunakan Bitcoin yang akan dijadikan sebagai mata uang, di mana salah satu negara El Salvador itu sudah melegalkan dan sudah mulai nih ya untuk beberapa masyarakatnya supaya bisa beradaptasi untuk berinteraksi atau melakukan suatu pembayaran menggunakan Bitcoin. Dan di sini ya mungkin lagi-lagi akan diikuti oleh kedua negara tersebut yang akan berkolaborasi yang berada di sektor Amerika Latin, yaitu Argentina dan juga Brazil. Bahkan di sini pun dari CEO Coinbase telah ikut serta, di mana Brian Armstrong dia telah menyatakan gitu Bitcoin adalah sebagai alternatif gitu ya untuk mata uang Amerika yang baru diusulkan. Nah, jadi di sini pun Brian Armstrong dia telah ikut serta gitu ya untuk mengusulkan kepada kedua negara yang sedang mencari bagaimana supaya bisa terhindarkan dari ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, jadi di sini pun ada suatu masukan juga nih dari salah satu bursa kripto ataupun CEO-nya yang bernama Ben Armstrong. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih ya. Ini menurut gue sih informasi positif banget nih ya yang bisa gue sampaikan, yang gue sajikan hari ini dan gue kemas gitu sebaik mungkin ya. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah memang ini tuh benar-benar informasi positif atau hanya informasi sekadar angin lalu saja gitu? Sekarang kita melihatnya, sekarang kita mendengarnya, lalu ya udah gitu, nggak ada efek apapun. Nah, di sini pun ada salah seorang yang telah memprediksikan bahwa Bitcoin itu the next harganya bisa mencapai ke 500.000 US dollar. Wow, ini luar biasa banget. Dimana dari akun tersebut yang bernama Nebraskan Kruger ya. Jadi di sini menurut beliau itu Bitcoin monthly charts is obviously falling which is breakout with a target of $500,000. Nah, jadi kurang lebih sekitar 500.000 US dollar. Oke, jadi kira-kira seperti apa nih ya intonasinya? Nah, jadi di sini Bitcoin grafik bulanan jelas merupakan pelarian beji jatuh dengan target 500.000 US dollar. Wow, ini menurut beliau gitu ya, ya secara teknikal analisisnya yang dia gunakan gitu dengan chart candle dari monthly gitu ya, dari time frame bulanan gitu. Yang menurut beliau ini ya, Bitcoin ini memiliki potensi loh gitu untuk mencapai ke harga 500.000 US dollar. Wah, semoga saja ini bisa terjadi gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update yang terbaru di industri cryptocurrency per malam hari ini. Nah, jadi banyak banget ya pembahasan kita kali ini gitu. Jadi yang pertama adanya sebuah informasi bahwa Celsius bakalan bangkit kembali dan bahkan mengkompensasi kepada krediturnya. Dan untuk informasi yang kedua, di mana ada wali kota Miami yang akan membeli Bitcoin setiap 2 minggu sekali dan bahkan beliau pun digaji menggunakan Bitcoin. Dan yang ketiga, ada juga negara Argentina dan juga Brazil yang akan mulai mengkolaborasinya gitu ya. Jadi di mana mereka itu supaya bisa terhindarkan atau ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Dan bahkan di situ pun ada salah satu CEO bursa Coinbase yang bernama Ben Armstrong. Dia pun ikut serta gitu ya, atau mencoba gitu memberikan sebuah masukan ya mungkin lo pakai Bitcoin deh gitu. Siapa tahu Bitcoin bisa gitu ya untuk menghindarkan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Dan untuk di informasi yang ketiga ada juga salah seorang yang telah memprediksikan bahwa Bitcoin mampu mencapai ke harga 500.000 US dollar. Wow, amazing banget nih ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan adanya beberapa informasi yang gue bahas per malam hari ini? Apabila kalian memiliki tanggapan atau pandangan secara individual, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.